Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi liajli wisalih. Wassalatu wassalamu ala man wati'as samawati al-ula bini'alih. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bimalih, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu maulana al-azim. Yang kami hormati para habaib, para asatid, para kiai, tokoh masyarakat, para sepuh orang tua, dan juga jamaah panitia penyelenggara malam peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Isra Mi'raj itu terjadinya di bulan Rajab. Ini sudah masuk bulan Sya'ban. Insyaallah Allah panjangkan umur kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiah, dan disampaikannya kita pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah. Ada banyak kejadian saat perjalanan Isra, yaitu yang dicatatkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalimat linuriyahu min ayatina adalah Allah ingin memperlihatkan kekuasaan-kekuasaannya kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umatnya dapat menjadikan sebuah pelajaran besar terkhusus di bulan Rajab itu. Disitulah awal perintah salat dilaksanakan. Jadi jangan sampai salah mengucap bahwasanya sholat itu adalah hadiah. Hadiah itu dalam ilmu fikih boleh diterima, boleh ditolak. Kalau hadiah maka kita boleh melaksanakan, boleh juga tidak melaksanakan. Oleh karena itu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu. Karena banyak poinnya dan juga sudah jam 10 lewat 25 menit. Roman-romannya orang sini belum pada makan malam. Kata Imam Syafi'i, jangan ngajak ceramah musyawarah dengan orang lapar. Gak nyambung nantinya. Jadi saya tidak panjang lebar, ingin menerangkan 2 poin saja ditambah 1 poin untuk bulan Sya'ban nantinya. Yang pertama, saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Mi'rajnya, yaitu dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu harus difahami bukan tempatnya Allah.
Sidratul Muntaha itu sebuah tempat Allah mempertemukan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tempatnya Allah. Karena akidahnya orang ahli sunnah wal jamaah, Allah itu ada tanpa tempat. Jadi kalau ada yang nanya di mana Allah, pertanyaannya sudah salah. Karena di mana itu menunjukkan tempat. Allah juga tidak ada arahnya. Ya. Jadi kalau kita katakan Allah maujudun, ada sifat wajib bagi Allah maujud. Adanya Allah tidak membutuhkan tempat seperti adanya makhluk saat ini. Seperti kita di atas darat, ikan ada di lautan, membutuhkan tempat. Maka Allah tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan arah. Ini pelajaran besar untuk kita dalam ilmu tauhid. Saat didampingi oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, Rasulullah diperlihatkan yang pertama, Nabi melihat ada malaikat yang jumlah tangannya ada 1000. Kalau bicara malaikat, malaikat yang paling kecil itu sayapnya satu di ujung barat, satu di ujung timur. Dan kemudian malaikat Jibril itu punya sayap yang kanan 6.000, yang kiri 6.000. Ya. Maka Allah pertemukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril dengan wujud aslinya 2 kali. Yang pertama saat Nabi sedang khalwah bertahannus, saat menghindari daripada kejahiliaan orang-orang kala itu. Malam-malam Nabi biasanya menyendiri ke gunung. Saat bekal sudah selesai, ibadahnya sudah selesai, Nabi turun. Jangan dibayangkan kayak bintara malam hari. Zaman itu belum ada lampu. Tiba-tiba ada yang manggil, ya Muhammad. Coba ibu-ibu pulang ntar malam sendiri lewat tugang sebelah sono. Ada yang manggil, Bu. Bapak-bapak pulang, Pak. Nggak ada orangnya. Ya. Kira-kira kita lari apa diam tempat? Lari. Disitulah Nabi langsung pulang karena melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya besar. Dan saat yang kedua, saat sedang Mi'raj bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melihat malaikat itu tangannya 1000, jarinya 1.000.000. Nanya sama malaikat Jibril, kalau bahasa orang bintara marimah, Bril, itu malaikat kerjanya ngapain? Dia punya tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung setiap tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Akhirnya berkenan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya malaikat, apakah engkau tahu berapa jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit menuju bumi dari mulai zaman Nabi Adam sampai saat ini? Malaikat itu menjawab, ya Rasulullah, aku diberikan tugas oleh Allah dan diberikan kecerdasan serta keunggulan untuk bisa menghitung setiap tetesan air hujan yang ada di langit untuk netes menuju bumi. Baik itu yang di darat, baik itu yang di laut, di sungai, di lembah-lembah, di gunung, di sawah, di semua tempat yang bahkan orang tidak tahu di mana tempat tersebut. Tapi ya Rasulullah, aku punya kelemahan, kata malaikat itu. Kelemahanku adalah ketika ada umatmu berkumpul dan bersolawat kepadamu,
maka aku tidak mampu menghitung berapa jumlah pahala yang ada di bumi ini naik ke atas langit. Tadi itu kita baca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, naik tuh pahala. Itu malaikat nggak sanggup menghitung dengan jarinya yang ada 1.000.000. Begitu besarnya pahala kita untuk bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu jamaah semuanya merasa cinta sama Rasulullah, maka jangan pernah putus bersolawat kepada Rasulullah. Solawatnya bagaimana? Dengan sirat apa saja. Yang paling mudah, baca solawat yang disebut solawat Jibril. Pendek dan juga tidak perlu ijazah. Sallallahu ala Muhammad, cuma segitu. Hafal nggak Pak? Sallallahu ala Muhammad. Hafal Bu? Hafal. Jadi kalau ibu-ibu besok lagi nyangin kangkung, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus bersolawat. Lagi motongin bawang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa bulan Sya'ban ini diceritakan bahwasanya Sya'ban syahri? Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Karena ayat yang ada di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, turun di bulan Sya'ban. Semua ibadah kita ada di antara dua. Bisa diterima oleh Allah, bisa juga ditolak oleh Allah. Salat kita kalau wudhunya nggak benar, nggak diterima sama Allah. Puasa kita kalau nggak benar syarat sah dan rukunnya, nggak diterima sama Allah. Tapi kalau solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kita baca Sallallahu ala Muhammad, atau kayak tadi waktu baca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq, satu salawat datang ke sana. Ada satu malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah berada di sekitar kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tugasnya menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang bernama Fulan bin Fulan, uniknya disebut nama orang tua kita, Fulan bin Fulan telah bersolawat kepadamu sekali, maka ini malaikat paling sibuk malam ini, bawain pahalanya orang-orang sini yang tadi solawat tuh, bolak-balik mundar-mandir, nyebutin Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, disebutkan semuanya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita lepas untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus di malam Jumat, terkhusus di hari Jumat, itulah hari di mana kita harus lebih memperbanyak solawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah, turdahu ru'usuhum bil ahjar. Ada satu kaum diperlihatkan di neraka yang kepalanya lagi dibentur-benturin pakai batu, benturin palanya keluar darah, meraung-raung, benturin lagi palanya terus sampai hancur. Uniknya kalau sudah hancur jadi lagi, benturin lagi terus sepanjang hidupnya. Itulah siksa neraka yang sangat pedih, gak ada istirahatnya di neraka. Bapak Ibu tadi Pak RT bilang semoga yang punya utang bisa segera dilunasi. Utang di dunia bisa selesai, tapi masalah nanti di akhirat di neraka gak ada, ngasoknya gak ada. Terus siksa jalan terus, hancurin lagi palanya, jadi lagi, jerit lagi, hancurin lagi. Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, nanya sama malaikat Jibril, hai Jibril, man haula,
Siapa mereka? Kata malaikat Jibril, haula alladzi tatathaqalu ru'usahum anis shalah. Mereka yang berat banget kalau disuruh sholat. Orang kalau disuruh sholat susah, ntar di neraka kayak begitu. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan nanti di alam barzakhnya, di kuburnya ada ular yang namanya Asy-Syuja'ul Aqra. Ular yang makanan favoritnya adalah orang yang gak mau sholat. Khusus makanan favorit. Tuh ular demennya sama orang gak mau sholat. Padahal perintah sholat sudah 15 abad yang lalu. Gak mau sholat juga. Subuh ogah, zuhur lagi sibuk, asar lagi di jalan kehujanan malas sholat, ntar maghrib kena macet, isya udah nyampe rumah capek, kagak sholat juga. Ini temennya nanti, namanya ular Asy-Syuja'ul Aqra yang ada di kubur. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang tidak mau sholat dibenturin pakai batu yang besar palanya. Blepak, blepok, blepak, blepok, itu yang namanya darah bercucuran, dia jerit, dia ini. Gak ada malaikat yang kasihan. Malaikat penjaga neraka itu nggak pernah senyum sejak dikasih tugas oleh Allah untuk menghuni neraka. Jaga nih, gak pernah senyum. Tahu bagaimana neraka. Oleh karena itu, memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita tingkatkan iman kita dan takwa kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam riwayat lain, junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang bakal pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita. Kalau sholat sebagai indikator untuk ibadah yang lainnya, kalau sholatnya benar, yang lain bakal dilihat. Tapi kalau sholat yang gak benar, yang lain gak ditengok. Makanya dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Harus punya indikator kalau orang sholat itu tidak menyakiti tetangga, enggak bermusuhan sama saudara, enggak pecah belah antar umat Islam, berarti sholatnya benar. Karena indikatornya orang sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Selanjutnya kita di bulan Sya'ban, insya Allah di bulan Sya'ban ini pada malam Jumat pekan depan, malam Jumat berarti tanggal berapa tuh? 17 ya, 17 malam 18 bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Ini malam penting buat kita umat Islam, karena malam itu kita akan diangkat catatan kita dihadapkan kepada Allah. Kata Nabi, Allah pada malam nisfu Sya'ban akan memberikan pandangan rahmatnya kepada seluruh hambanya. Fayaghfiru li jami'i ibadihi. Allah kasih ampunan buat yang minta ampun kepada Allah malam itu. Illa, kecuali ada 2 orang yang Allah nggak ampunin. Yang pertama adalah musyrik yang menyekutukan Allah, yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada dengan tempat, Allah ada bersemayam di langit. Nggak boleh. Allah disamakan sama makhluknya, nggak boleh. Orang yang tidak menyembah Allah nanti malam itu tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah musyahin, orang yang masih menaruh dendam, menaruh kesal, menaruh pertikaian dalam sehari-harinya dengan saudaranya muslim. Maka saya sarankan nanti hari Kamis setelah ba'da zuhur, kalau saudara kita jauh, WA kirim. Saya pribadi, Fulan bin Fulan, memohon maaf, memohon ridhonya kepada saudara-saudara yang pernah saya sakiti, yang pernah memberikan, yang telah saya sakiti,
yang pernah saya omongin, saya ghibahin, saya minta maaf. Kirimin WA. Ustadz saya malu kayak kirim WA. Bikin status. Jangan bikin status makanan mulu. Mana makanannya cuma cilok doang lagi, difotoin. Status, guys makan cilok. Enggak begitu. Tangan kita nih sama nanti sama mulut kita. Bakal diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan kebaikan atau dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari memperingati Isra Mi'raj ini kita perbaiki hari-hari kita. Ini bulan Sya'ban. Walaupun bulan Sya'ban masyarakat Jakarta dan sekitarnya Masya Allah, bahkan saya tadi lihat status teman saya di Surabaya juga memperingati Isra Mi'raj. Padahal peringatan Isra Mi'rajnya sudah nggak ada, sudah lewat. Bulan Maulid tanggal 12 Rabiul Awal Jakarta sampai menjelang Ramadan masih Maulid. Orang Jakarta ada yang lahiran Maulid, Isra Mi'raj baca Maulid, kawinan baca Maulid, rumah baru ditempatin baca Maulid, kawin lagi baca Maulid. Orang kawin, cuma orang cerai doang yang nggak ada baca Maulid. Apa aja dibacain Maulid sampai haul 7 hari 40 hari baca Maulid orang Jakarta. Masya Allah, bagian daripada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada ayat yang pertama yang saya sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta kepadaku, kepada Allah, fattabi'uni kata Rasulullah, ikutilah aku. Sayyidul Walid almarhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf punya kaidah tersendiri di dalam menerangkan ayat ini, muhibbul mahbub mahbub. Ketika kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, maka secara otomatis kita dicintai oleh Allah. Kita cinta sama Rasulullah, sudah jelas Rasulullah dicintai oleh Allah, maka kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Sepaket, nggak bisa enggak. Kalau cinta sama Allah, wajib cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, karena waktu sudah sangat larut malam. Setelah ini akan diteruskan oleh guru kita bersama Al-Habib Zain bin Umar Al-Aqtas. Semoga kita semuanya dipanjangkan umur kita dalam sihah wal afiyah dan diberikan kekuatan serta istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.